Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Asi selaku dosen manajemen agribisnis kelas A, dan juga selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk memaparkan materi mengenai manajemen pemasaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, antara lain ada Adinda Ariski, Brian Oktawira, Debila Putrisya, Fitriana Nur Afifah, Gania Rifka, Gregorius Naralatu, kemudian ada Mahdi, Okta, Febrian, Natasha Wilma, Regina, dan juga Windy. Baik, untuk materi yang pertama akan saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Yang pertama ada pengertian secara umum dari manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran merupakan proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran yang tujuannya untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut William J. Stanton, sebuah manajemen pemasaran merupakan sebuah sistem dari seluruh kegiatan bisnis yang tujuannya untuk perencanaan, penentuan harga, promosi, dan distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, menurut Dharma Mista dan Handoko tahun 1982, suatu manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, berkembang, dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertukaran. Baik, kemudian kita masuk ke tujuan manajemen pemasaran. Nah, tujuan manajemen pemasaran sendiri ini ada 4. Yang pertama, menciptakan demand atau permintaan, kemudian menciptakan pelanggan baru, meningkatkan keuntungan, dan mencitrakan produk yang baik di mata publik. Yang pertama adalah menciptakan demand atau permintaan. Perusahaan melakukan riset mengenai selera konsumen dengan preferensi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga nanti perusahaan bisa melakukan atau membuat keputusan yang sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua yaitu menciptakan pelanggan baru. Manajer pemasaran akan mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan konsumen secara lebih luas, sehingga perusahaan akan tetap bertahan dalam persaingan bisnis. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Maksud dari meningkatkan keuntungan ini adalah manajemen pemasaran berperan penting pada peningkatan keuntungan sebuah perusahaan, karena manajemen pemasaran aktif dalam peningkatan jumlah penjualan barang atau jasa. Dan yang terakhir, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Dengan citra yang baik, produk akan mudah dan lebih dikenal oleh konsumen baru, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penjualan produk barang atau jasa. Selanjutnya. Ya, yang selanjutnya itu ada fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran ini ada 3, yaitu 1, perencanaan pemasaran, 2, implementasi pemasaran, lalu yang terakhir yaitu pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran. Pada pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran ini ada analisis, planning yaitu mengembangkan rencana strategik, lalu mengembangkan rencana pemasaran, lalu ada implementasi yaitu menjalankan rencana-rencana yang sudah ditetapkan, lalu ada pengendalian yaitu mengukur hasil, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan perbaikan. Next. Lalu ada konsep-konsep manajemen pemasaran. Konsep-konsep manajemen pemasaran ini ada banyak, yaitu ada pertama keinginan, permintaan, kebutuhan, mutu, lalu transaksi. Yang kedua yaitu ada jaringan, produk, nilai pelanggan, lalu kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pertukaran, hubungan pasar, dan pemasar dan jalan pembeli. Lalu berikutnya ada konsep dinamis manajemen pemasaran. Menurut Asma Rantaka 2009, konsep yang bersifat dinamis merupakan hubungan dua arah yang saling berkaitan dengan sifatnya timbal balik dan mempunyai hubungan endogenous. Sifat hubungan endogenous tersebut terletak di tengah-tengah variabel. Selain itu, perhitungan waktu juga sangat dibutuhkan. Keterkaitan antara struktur, konduk, dan performance merupakan bukti kedinamisan yang dapat membuat respon penyesuaian dari perusahaan terhadap sikon pasar menjadi lebih besar.
kira-kira struktur perilaku dan kinerja pasarnya ada di gambar seperti ini. Next. Oke, lalu audit pemasaran. Audit pemasaran itu apa sih? Audit pemasaran itu pemeriksaan lingkungan, strategi sasaran dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematis dan periodik, secara independen untuk menemukan bidang masalah dan peluang apa yang ada di perusahaan tersebut. Nah, audit itu bertugas untuk memberi masukan yang baik untuk merencanakan tindakan perbaikan kinerja pemasaran. Jadi biasanya itu pihak audit itu orangnya yang objektif, berpengalaman, dan independen. Jadi ada departemennya sendiri di dalam pemasaran suatu perusahaan. Next. Nah, lalu kita lanjut ke filosofi manajemen pemasaran. Di sini ada 5 konsep yang kami paparkan. Nah, filosofi manajemen pemasaran sendiri adalah pedoman usaha pemasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan di pasar sasaran. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep yang produksi itu konsep yang berasumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Manajemen juga harus berusaha untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Lalu, yang kedua ada konsep produk. Konsep produk itu berasumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas atau mutu terbaik dan paling inovatif. Lalu yang ketiga ada konsep pemasaran sosial. Nah, kalau konsep yang ini asumsinya bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, serta memberikan kepuasan yang diinginkan lebih dari pesaing dengan cara meningkatkan atau memperbaiki kesejahteraan konsumen, biasanya lewat survei-survei. Itu. Lalu next. Yang keempat ada konsep penjualan. Konsep ini berasumsikan bahwa konsumen tidak akan membeli produk kecuali perusahaan mengadakan usaha penjualan seperti promosi dan melakukan dalam skala yang besar. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah konsep pemasaran. Konsep yang berasumsi bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan itu adalah pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Jadi semakin efektif dan efisien kebutuhan dari pesaingnya, maka akan semakin terjual banyak. Begitu dari saya. Next. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.